Selamat siang teman-teman, selamat bergabung dengan Pentas Puisi Pekerja Migran. Kali ini sudah bersama kita 16 partisipan dari berbagai belahan dunia yang akan membacakan puisi-puisinya tentang pekerja migran dalam rangka memperingati Hari Buruh yang jatuh pada hari ini 1 Mei 2020. Pekerja migran ini pada mulanya diinisiasi oleh Pak Wahyu Susilo dan juga Ibu Mega Fristian selaku aktivis pembela pekerja migran dan juga pencinta sastra. Untuk itu, untuk mengawali pentas puisi kali ini, saya akan memberikan Selamat siang kawan-kawan semua. Selamat siang. Bisa mendengar saya? Ya, oke. Senang sekali kita bisa berjumpa dalam perjamuan puisi ini. Dan ini sebenarnya adalah wujud dari pertama sebenarnya keinginan saya, tapi juga yang kedua adalah kejenuhan saya. Karena selama ini yang kita nikmati adalah Zoom yang sangat serius, sementara harusnya juga ada kegiatan-kegiatan kebudayaan agar membuat kita tetap berbudaya ketika kita kerja dari rumah. Yang banyak dilakukan adalah Zoom dan rapat-rapat. Nah, kegalauan yang lain adalah kalau saya baca acara Zoom misalnya ya, itu biasanya hanya diaspora internasional. Diaspora internasional itu hanya diaspora wangi aja gitu ya. Jadi para profesional, para akademisi, tetapi tidak pernah melihat kelompok pekerja migran yang sebenarnya itu mayoritas diaspora. Dalam perbincangan pandemik ini, baik kalau di pemerintah pasti ini sering dilupakan, tapi juga di kalangan diaspora mereka nggak pernah melihat konteks kebutuhan diaspora yang kemeringat seperti ini. Nah, saya kira inisiatif ini itu saya juga mendapat keluh kesah atau aspirasi dari teman-teman pekerja migran. Waktu itu saya lontarkan pada Mbak Mega Fristian, pada Mbak Arumi, pada Mbak Maria Bonio, itu mereka bersuka cita untuk menyambut ini. Perlu diketahui Mbak Arumi, Mbak Maria Bonio, Mbak Mega Fristian, Mbak Nesa juga, Mbak Anissa, ini juga karya-karyanya itu juga sudah dibukukan. Nah, saya kira ini penting juga. Kalau Mas Jos selama ini juga banyak mengkoleksi karya-karya sastra eksil ya. Nah, ini teman-teman ini juga penggerak sastra pekerja migran. Saya pengen misalnya ini bukan pertemuan terakhir tentunya, kita ingin merevitalisasi lagi nanti aktivitas sastra pekerja migran ini untuk ke depan, karena ada yang juga diterbitkan oleh penerbit-penerbit mayor seperti itu. Saya kira itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Senang sekali kita bisa berjumpa di sini. Mungkin nanti juga teman-teman bisa saling memperkenalkan aktivitas masing-masing. Saya senang di sini diaspora lintas bidang ya. Diaspora lintas negara, lintas bidang, ada yang jadi pekerja migran, ada yang jadi akademisi, ada yang jadi aktivis, ada yang jadi rohaniawan, dan saya kira ini keinginan kita untuk menyatukan kaum diaspora Indonesia, baik yang kemeringat maupun yang wangi kayak Mas Huda kayak gitu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Wahyu atas pengantar yang diberikan, memberi kita semua konteks tentang apa spirit, semangat, dan tujuan dari pentas kali ini kita selenggarakan. Tentu saja kalau mengutip kata Bu Mega yang live kita kali ini, tapi menyimak lewat Facebook. Halo Bu Mega.
ingin membangkitkan kembali sastra pekerja migran dan ekspresi budaya kawan-kawan migran yang berada di berbagai belahan dunia. Nah, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Mbak Arumi Marzuli untuk bisa juga memberikan kita sedikit pengantar mengenai konteks kondisi pekerja migran Indonesia di tengah situasi COVID ini, apa saja yang Mbak Arumi lakukan, dan juga membuka pentas puisi pekerja migran kali ini dengan pembacaan puisi pertamanya dari Mbak Arumi Marzudi. Silakan, Mbak. Baik, Mbak. Sebentar ya. Saya tutup pintunya sebentar. Pintunya ini. Oke. Mbak. Ya, salam kenal buat ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Saya Rumi Marsudi, salah satu mantan pekerja migran yang baru saja pulang di tengah pandemi corona yang melanda dunia ini. Jadi saya dulu sempat bekerja di Hong Kong kurang lebih 10 tahun 2005 sampai 2015. Kemudian yang terakhir saya mengadu nasib ke Singapura sampai Maret 2016 sampai Maret kemarin tahun 2020. Kemudian karena bos saya memutuskan untuk pindah ke Thailand, jadi saya pulang terus ke Blitar. Saya berasal dari Blitar. Bapak Ibu kalau mungkin main ke Blitar, silahkan mampir ke gubuk saya. Kepulangan seorang perantau di tengah pandemi virus corona ini sungguh sebuah pengalaman yang luar biasa menegangkan. Jadi sangat berbeda dengan kepulangan saya sebelumnya, di mana selalu dengan perasaan senang, dengan perasaan gembira mau ketemu keluarga. Tetapi kepulangan saya kali ini selalu dihantui dengan perasaan was-was. Bagaimana kalau saya menjadi salah seorang pembawa virus? Tetapi saya juga harus mengikuti himbauan dari Menteri Luar Negeri saat itu pada pertengahan Maret, di mana kasus corona di Indonesia sudah lebih dari 100, saya ingat itu. Jadi dihimbau agar pemegang visa turis untuk segera pulang. Kebetulan saat itu saya berada di Phuket dengan visa turis karena mengikuti majikan saya yang pindah ke sana dan membantu sebentar sekitar 2 minggu seperti itu. Jadi saya pulang dengan sangat mendadak, sempat seperti yang dikatakan Pak Wahyu tadi, sempat terlantar di Changi karena harus transit selama 18 jam dan tidak bisa keluar. Tetapi alhamdulillah saya bisa pulang dengan selamat, walaupun sampai ke rumah juga ada stigma negatif dari masyarakat sekitar. Tapi saya tetap mengikuti prosedur untuk isolasi mandiri, karantina mandiri di rumah, dan selalu update kepada petugas kesehatan di desa saya. Jadi pandemi ini efeknya sangat terasa, apalagi bagi mereka yang merantau di luar negeri. Karena kan TKI ini selalu identik dengan stigma-stigma buruk. Pulang selalu dikaitkan dengan membawa ini, membawa itu, apalagi di tengah wabah yang seperti ini. Jadi terasa lebih kuat, terasa lebih, bahkan saya sempat didatangi TNI Polri di rumah saya, 1 TNI, 1 Babinsa, dan 1 polisi, karena ada pengaduan masyarakat bahwa saya pulang, jadi cuma mau memastikan bahwa saya tidak kemana-mana. Padahal saya sudah dicek sama bidan desa itu setiap 2 hari sekali, memastikan bahwa saya ada di rumah, dan selalu saya ada di rumah. Saya juga selalu update lewat aplikasi WhatsApp. Ya seperti itu pengalaman yang kami alami, jadi selalu menegangkan ya. Termasuk bagaimana juga saya sebagai mantan buruh. Kan ini kebetulan ya, tema kita tema buruh, jadi saya akan bicara sedikit tentang buruh. Mantan buruh di hari buruh ini nasibnya seperti apa, apalagi di tengah pandemi yang luar biasa menghantam segala lini seperti ini. Jadi saya berusaha survive di desa saya sendiri, karena sebelumnya saya juga sudah menyisihkan sebagian penghasilan saya untuk modal usaha, tetapi tetap juga di saat seperti ini usaha apapun juga terdampak dengan corona ini. Tapi marilah sejenak kita lupakan tentang hiruk pikuk corona ini, mari kita rileks sebentar dengan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Kepada Pak Wahyu dan Migran Care, saya juga mengucapkan terima kasih sudah diberi kesempatan pada siang hari yang berbahagia ini untuk bertemu, walaupun tidak bisa bertemu secara fisik, kepada Bapak Ibu sekalian di ruang di forum ini.
lewat webinar Zoom ini. Jadi langsung saja ya Bapak Ibu-Ibu, saya mau memulai puisi saya untuk pembukaan pentas puisi kali ini. Puisi ini ditulis oleh suami saya sendiri, Bu Narina Bonenar, yang terinspirasi dari karya Hartoyo Andang Jaya. Jadi setelah membaca salah satu puisinya Hartoyo Andang Jaya, suami saya terinspirasi untuk menulis puisi ini. Saya semalam sudah latihan, semoga saja nggak mengecewakan. Sudah latihan di depan penulisnya. Sempat dijewer juga. Oke, saya mulai saja. Apa ini buka-buka pintu lagi? Saya mau baca puisi ini loh. Ya ampun. Sebentar ya Bapak Ibu, ini saya kok dirusui terus tuh. Udah tutup lagi pintunya. Rakyat. Rakyat adalah kita yang dipelihara agar tetap atau makin menderita. Agar ada alasan untuk mengunduh proyek penyejahteraan pura-pura. Rakyat adalah kita, kaum yang dijaga agar lemas tak berdaya, agar bisa dibangkitkan dengan proyek hura-hura, sambil menghimpun massa untuk digiring menuju pilkada. Rakyat adalah kita yang sering bersukarela, diperlakukan seperti kelinci, dicoba-coba, dicekoi model dan cara pembangunan manusia seutuhnya. Yang sesungguhnya hanya dibikin untuk mengeruk sebanyak-banyaknya harta kekayaan negara, agar menumpuk di rekening mereka. Rakyat adalah kita yang dianggap bisu walau bisa bicara, yang banyak melihat tetapi dianggap buta, yang mendengar tetapi dianggap tak bertelinga. Rakyat adalah kita yang mereka desak turun ke jalan melalui penggusuran dan kesewenang-wenangan. Rakyat adalah kita, daun-daun kering di ladang berbunga, aspal meleleh di jalan raya, makhluk hidup yang hanya dihitung sebagai angka-angka. Demikian Bapak Ibu sekalian, puisi karya Bu Narina Bonenar, teman tidur saya. Mungkin ini ada ini ya agak berat temanya, tetapi ya gimana lagi ini Hari Buruh. Hari Buruh itu identik dengan kenestapaan, apalagi saat ini di tengah pandemi. Buruh adalah salah satu kaum yang kalah sangat telak. Ketika kaum buruh di PHK, tidak ada pensiunan, tidak ada tunjangan yang layak buat mereka. Buruh adalah kaum yang sangat terseok-seok, sangat kalah telak, jatuh, tertimpa tangga, genteng, segala macamnya kaum buruh. Tetapi saya selalu optimis bahwa kita bersama-sama bisa menghadapi ini, kita bisa survive sebagai negara yang besar, sebagai negara yang mengedepankan gotong royong dari semua pihak. Saya sebagai mantan buruh ataupun buruh saat ini untuk diri saya sendiri, saya optimis. Kami semua, saya, Anda semua, kita bisa melalui ini dengan sangat baik. Sekian dari saya Arumi Marsudi. Terima kasih. Terima kasih. Hidup buruh. Hidup buruh. Terima kasih Mbak Arumi. Meskipun kita semua tidak bisa merasakan panasnya jalanan dengan turun ke jalan bersama-sama pada hari ini ya, tapi semoga puisi yang tadi dibacakan Mbak Arumi juga bisa membakar semangat kita bersama, solidaritas kita, khususnya untuk memerangi COVID-19. Selanjutnya, kita juga ada Bu Maria yang live langsung dari Wonosobo di atas gunung. Bu Maria, setelah ini adalah kesempatan untuk Bu Maria, dan silahkan membacakan puisinya.
Suara saya masuk nggak? Masuk, Bu. Suara saya masuk nggak? Oke. Perkenalkan, nama saya Siti Maria Boniok. Sekarang di rumah berusaha untuk mandiri dan membina teman-teman TKI. Tapi dengan adanya pandemi ini, semuanya sia-sia karena semuanya akan terpuruk lagi seperti sebelum kita atau baru mulai usaha. Oke, saya akan membawakan satu puisi karya saya dengan judul Rantai Asa. Mohon maaf Bapak-bapak yang sudah berpengalaman di bidang puisi, jangan tertawakan puisi saya. Kukais asa saat itu makan semangkuk nasi berlauk air mata. Kukais asa saat melihat telunjukmu menari-nari di depan mataku. Kukais asa saat caci maki mampir di telingaku. Kukais asa saat aku bisa lepas tawa di Victoria dan di Aviary Pagoda. Kukais asa saat kembali ku berlari-lari mengerjakan semua tugas di 3 buah istanamu. Dan aku bungkam demi rupiah yang aku kumpulkan. Kurajut asa demi asa, menjelma menjadi untaian yang sedikit bermakna setiba di negeri tercinta. Tak bosan asaku sebarkan di sekelilingku. Tak bosan asaku sampirkan di pundak-pundak kalian. Tak bosan mulutku berbusa-busa untuk menyapa kalian. Dulu, kau banggakan kami para pejuang devisa yang membuat angka-angka masukan negara melambung tinggi. Kini, tak ada satupun yang peduli pada kami. Usaha kami, ekonomi kami, pada kemana wahai kalian semua? Harusnya sedikit senyum sudah mulai mereka di wajah-wajah mereka para mantan buruh migran Indonesia. Tiba-tiba, Corona datang memporak-porandakan kami tanpa kompromi. Hingga runtuh semuanya. Rajutan asa kini menjadi untaian yang bertebaran. Kami merangkak lagi, tertatih, berusaha untuk berdiri sendiri mandiri. Tetapi di sanubari, asa itu akan kuwujudkan suatu saat nanti. Istana Rumbia, 28 April 2020. Terima kasih. Terima kasih Bu Maria, pembacaan puisinya yang diiringi kicauan burung ya. Luar biasa sekali. Bu Maria ini juga telah menerbitkan banyak sekali buku yang juga diterbitkan oleh penerbit-penerbit mainstream banyak dan juga diterjemahkan ke beberapa bahasa. Selanjutnya, kita akan menyeberang lebih jauh ke benua seberang, ke Australia. Di sini ada Mas Priambudi dari Adelaide. Mas Priambudi adalah akademisi yang juga banyak melakukan penelitian-penelitian dan menulis tentang politik perburuhan. Kepada Mas Priambudi, saya persilahkan. Terima kasih teman-teman. Saya akan membaca 2, kalau boleh, secepatnya dari kumpulan puisi Mas Wiji Tukul atau almarhum Wiji Tukul, karena kita tidak tahu sampai
kapan nasib beliau akan diumumkan oleh pemerintah kita. Puisinya adalah Pasar Malam Seliwedari. Jadi dibuat di Solo 28 Mei 86. Belakangan ini setelah meninggalnya almarhum Arif Budiman, saya teringat kembali kota Salatiga dan tentu saja saya ingat kota Semarang, Solo karena dulu waktu kecil orang tua saya sering membawa saya ke Sriwedari lihat pertunjukan wayang orang. Pasar Sriwedari, beli karcis di loket, pengemis, tua muda, dan anak-anak mengulurkan tangan masuk arena corong-corong berteriak. Udara terang benderang tapi sesak. Di stan perusahaan rokok besar, perempuan montok menawarkan dagangannya. Di stan jamu tradisional, kere-kere di depan video berjongkok. Nonton silat Mandarin. Di dalam gedung wayang wong, penonton 15 orang. Ada pedagang kaki lima yang liar tak berizin. Setiap saat bisa diusir keamanan. Itu Pasar Sriwedari. Satunya adalah Jalan Slamet Riyadi Solo. Dibuat tahun 91 ya. Solo kira-kira bulan Mei dan Juni. 91 tahun penting karena 91 saya meninggalkan Indonesia dan secara resmi ke Australia. Jalan Slamet Riyadi Solo. Dulu kanan dan kiri jalan ini pohon-pohon asang besar melulu. Saban Lebaran dengan teman sekampung jalan berombongan ke Taman Sriwedari. Nonton gajah. Banyak yang berubah kini. Ada Holland Bakery, ada diskotik, ada taksi. Gajahnya juga sudah dipindah. Loteng-loteng arsitektur Cina kepangkas jadi gedung tegak lurus. Hanya kereta api itu masih hitam legam dan terus mengerang, memberi peringatan pak-pak becak yang nekat potong jalan, hei, hati-hati, cepat menepi, ada polisi, banmu digembos lagi nanti. Solo, Mei, Juni 91. Terima kasih. Terima kasih Mas Priyambudi. Dan selanjutnya kita masih berada di Australia. Ada Ibu Yasinta dari Melbourne. Yasinta adalah pengajar bahasa Indonesia di Monash University dan akan membacakan 2 puisi yang ditulisnya sendiri. Silakan Ibu Yasinta. Selamat Hari Buruh Sedunia. Salam solidaritas kepada rekan-rekan buruh terutama yang ada di dan dari Indonesia. Saya akan membacakan 2 puisi pendek yang saya tulis. Yang pertama dalam bahasa Indonesia, yang kedua dalam bahasa Jawa. Puisi yang pertama judulnya adalah Majikan Bernyali. Dicari majikan bernyali yang berhati dan berani menjadi manusiawi. Melbourne, April 2020. Puisi yang kedua saya tulis dalam bahasa Jawa, pendek juga. Judulnya adalah Buruh. Buruh, jarine penggede, butuh dawuh.
Trenyoh, kisroh, rusuh, embuh. Jarene dhewe giat, kuat, tekad, tirakat, bolak-balik, panas, adem, esok bengi, njaba jero, dhuwur ngisor, cilik gedhe, reget resik, wani, wedi, rono, rene, jareku, ora ana buruh, ora ana donya. Melbourne, April 2020. Terima kasih sudah diundang oleh Mas Wahyu, Mbak Mega, keluarga besar Migrant Care, dan sampai bertemu di kesempatan yang lainnya. Hidup buruh. Hidup. Terima kasih Mbak Yacinta dan puisinya yang Mbak Yacinta juga punya kumpulan puisi perempuan yang sudah diterbitkan, dan selanjutnya mungkin Mbak Yacinta akan mengajar sastra di Monash dengan literasi-literasi dari pekerja migran ya Mbak. Siap. Yes. Selanjutnya kita akan bergeser ke negara tetangga, Malaysia. Di Malaysia ada Mas Fajar. Halo Mas Fajar. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sudah ya? Oke, saya ada beberapa puisi pendek yang ingin saya persembahkan untuk kita semua dan teman-teman. Yang pertama judulnya saya anak transmigrasi. Transmigrasi. Aku terkejut. Kukira bapakku tiba-tiba jadi pegawai negeri. Seragamnya warna kaki. Ternyata itu baju celana berangkat transmigrasi. Petaling Jaya, 29 Januari 2020. Dua puisi pendek berikutnya adalah tentang pekerja migran yang sudah sangat berumur 70 tahun, tapi masih terdampar di sini. Saya lihat ada buat ini, tapi kalau tidak kelihatan. Ya, ini ada sedikit gambar tentang dia ini. Yang pertama judulnya, Kamu Siapa? Hei, kamu siapa? Aku, lagu lukaku. Mungkin lukamu yang belum kau kenali. Sejak hijau kuncup aku piatu, daunku tumbuh didesak mekar, mereka lupa bahwa aku serta aku ditinggalkan melata. Kamu siapa? Aku yang dilupakan, tak dicatat, tercecer dari sensus penduduk, tak terjerma dalam klip sekalipun, bahkan jika ia tanpa sengaja. Kamu siapa? Aku dendam kesumat. Lambat laun menggedor pintumu, aku yang terkapar ditampar dingin, terjerembab jam 2 pagi, dibelai hujan. Aku sudah menjelma lolong, menghantui mimpiku sendiri. Kamu siapa?
Aku suara yang hilang disapu Clorox, pengingat dosamu di setiap subuh waktu ayam berkokok. Aku bisikan lirih, lancang mengusik mimpimu, sampai kau bayar lunas belasan tahun hutangmu. Kamu siapa? Ngiring kembangmu dulu, merapikan rambutmu, ikat tali sepatumu. Tapi sayang, aku kini tanda bagimu bahwa engkau lupa menjadi manusia. Semoga kau temukan lagi jalan ke rahim ibumu mendahuluimu. Hei, kamu siapa? Aku bukan siapa-siapa. Matiku pun tak meninggalkan nama. Aku cuma pencari jalan pulang. Yang untungnya aku tiada berhutang. Kajang 26 Februari 2020. Masih terkait dengan puisi ini, yang terakhir saya, yang lain tidak usah terlalu panjang nanti. Yang terakhir ini. Judulnya Pelipur Apa? Pelipur apalagi yang boleh kusajikan sebagai sarapan pagimu? Sedang tudung saji menutup pinggan kosong. Menguap janji yang takut diucap. Sebab tiada yang tahu. Esok engkau akan berakhir di mana, dalam keadaan apa. Aku masih tergugu bermalam-malam, berhari-hari, membaca takdirmu berliku-liku. Aku tak tahu apakah engkau masih sanggup mendaraskan litani lampaumu. Bayang rentamu berjalan di atas kerikil dari kanak-kanakmu sendiri sampai hampir di ujung hari ini. Jarum jammu meliuk-liuk, detaknya pasti, tapi ngelangut seperti jam dali yang peot di tengah gurun, mengitari tepiannya yang resah. Petaling Jaya, 3 Maret 2020. Terima kasih. Semoga Ibu yang masih terdampar di sini ini segera bisa pulang. Terima kasih. Terima kasih Mas Fajar. Memang banyak kabar yang kita dengar dari Malaysia mengenai pekerja migran Indonesia yang berada di sana. Sangat kabar-kabar yang sangat memilukan ya Mas. Dan ya, kita bersolidaritas hari ini untuk semua yang tengah berjuang di tengah wabah COVID-19. Selanjutnya kita akan kembali ke Indonesia dan ada Pak Sakban. Pak Sakban Rosidi. Halo, sudah bisa didengar? Ya, silahkan, saya persilahkan. Oke, terima kasih. Saya lihat di sini tadi juga ada Nesa, ada Mega, ada beberapa teman. Saya sempat membuat kata pengantar agak kritis terhadap karya-karya teman-teman, saya menyebutnya itu penulis migran bolehlah gitu, penyair atau apa gitu. Ada dua saya kira, yang pertama karya Nesa sama Karin, yang kedua itu ada bagus sebetulnya, judulnya 30 hari mencari cintanya itu. Jadi itu cerita para diaspora, para migran yang sedang berpuasa di luar negeri itu. Ya, yang repot itu kan kalau kemudian ada ketidaksamaan budaya. Kebetulan saya mengajar mata kuliah yang berkaitan dengan itu, mata kuliah cross cultural understanding, kemudian ada mata kuliah yang khusus American Society and Culture, kemudian juga British Society and Culture, sehingga itu menarik sekali itu bagi mahasiswa saya dulu. Pengalaman lain, saya sempat menemani atau menemani seorang TKI yang harus melarikan diri dari Singapura karena putranya sakit, dan itu menjadi sebuah
tulisan apa namanya, judulnya Perempuan Cedera Tubuh Luka Hati. Pernah saya buat lagu. Tapi hari ini karena topiknya pandemi corona, saya menulis bukan puisi sebetulnya, ini apa, skenario. Jadi kita bisa membelah apa namanya layar ini menjadi absis dan ordinat dari kuadran 1, 2, 3, 4. Absisnya itu adalah orientasi sebaran kekuasaan, kemudian di sini adalah yang satunya itu adalah orientasi kegiatannya. Jadi saya membuatnya seperti ini sehingga ada berorientasi pada keuntungan, ada berorientasi pada kehidupan. Pemerintah kita ini mencari keuntungan atau menjamin kehidupan dan penghidupan itu. Yang kedua, apakah locus of control kuasa itu ada di rakyat atau ada di pemerintah, gitu, negara. Sehingga dari sini saya punya 4 kisah sebetulnya, 4 kisah pasca pandemi corona ini. Mudah-mudahan nggak jadi karena kalau jadi nggak enak semuanya. Itu yang saya harapkan itu adalah segera diketemukannya vaksin, sebab pemutusan apa namanya ini mata rantai penularan ini menurut saya nggak menjamin. Termasuk misalnya tadi yang dari South Australia ya, dari South Australia tadi menyebut bahwa apa namanya sudah bisa, ini tetap belum bisa keluar. Sekali tempo ada masuk lagi virus itu akan seperti apa namanya mortir, meledak lagi seperti itu. The only one gitu menurut saya solution itu adalah apabila diketemukan vaksin dan kemudian bisa diselesaikan. Nah, saya akan membaca ini. Jadi kisah ini yang pertama, kisah 1 itu adalah Leviathan, gambaran ya seperti itulah kira-kira kalau pandemi ini nggak selesai, salah satunya. Yang kedua adalah Homo homini lupus, yaitu ketika negara tidak hadir dalam apa namanya keadaan pasca pandemi yang kayak gini. Ini sudah 2-3 bulan nggak bekerja ini. Kalau di kampung saya udah nggak karu-karuan, sudah nggak peduli dengan yang namanya PSBB atau PSBB atau apa, sudah nggak peduli gitu. Dan yang berikutnya adalah seandainya negara penuh bisa kendalikan, menjamin kebutuhan, tetapi dengan pola yang sosialistik zaman dulu, saya menyebutnya utopia. Kisah ketiga. Dan yang keempat adalah yang kita harapkan sebetulnya adalah Homo homini socius, di mana kita bisa gotong royong tadi itu. Kadang kita perlu membuang negara kalau memang tidak berfungsi. Saya kira itu saya akan membacakannya agak pelan-pelan. Selepas ziarah pasca pandemi, berjuta rakyat jatuh melarat. Tiada pembela, putus saudara. Tinggal negara punya kuasa. Tinggal negara punya kuasa, tinggal penguasa berharta benda.
Berjuta hamba sahaya mengemis kepada negara, berjuta jelata sudra menghamba pada penguasa. Selepas ziarah pasca pandemi, negara bangsa tiada berdaya. Tanpa kuasa tiada berharta. Tinggal manusia tajam naluri. Tinggal manusia tumpul nurani. Berpuluh ribu binatang mangsa sesama, berpuluh juta binatang dimangsa sesama. Selepas ziarah pasca pandemi, berjuta rakyat menjadi bangkrut. Bertahan hidup harus menurut. Bertahan hidup harus menurut. Tinggal negara boleh berkuasa, tinggal penguasa boleh berharta. Kami berjanji sama rata sama rasa, kami bermimpi sama rata sama rasa. Selepas ziarah pasca pandemi, negara bangsa menjadi bangkrut, tiada kuasa, hanya menurut. Kami pun mesti berdaya budi. Kita niscaya berbudi daya. Berdaya budi, berbudidaya. Cedera luka pasca pandemi memanggil para pemimpin, tetapi ternyata perih hidup masa pandemi melahirkan para pemimpi, melahirkan para pemimpi, melahirkan para pemimpi, 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 pemimpi. Terima kasih. Terima kasih Pak Sakbar atas pembacaan puisinya yang sangat syahdu. Syahdu diiringi dengan
background musik ya, bisa ditiru oleh teman-teman yang lainnya mungkin. Ya, Biar nggak lebih ada ramai. burung soalnya di sini. Ya baik, terima kasih sekali Pak Saban atas puisinya yang spesifik mengekspresikan tentang kondisi kita saat ini di tengah pandemi corona, Pak Saban ya. Selanjutnya kita akan ke Mbak Anissa Safitri. Halo Mbak Anissa. Mbak Anissa adalah ex-migran dari Malaysia ya Mbak? Ya. Silakan membacakan puisinya Mbak Anissa. Oke, suara saya jelas nggak Mbak? Jelas sekali. Oke. Perkenalkan, nama saya Anissa Safitri, saya purna migran dari Malaysia. Saya akan membawakan 2 buah puisi, boleh ya Mbak? Puisi yang pertama terinspirasi dari pekerja di Malaysia juga, pekerja kilang yang berjuang untuk mendapatkan hak-haknya, tapi perusahaannya itu atau majikannya itu seperti menahan mereka untuk mendapatkan hak-haknya. Puisi yang pertama berjudul Bungkam. Bungkam. Suaranya tertawan, diantaranya mulut terbungkam. Jiwanya timbul dan surut tenggelam. Bimbang. Maju terancam, mundur kalut tersungkur. Diam. Tirani kejam. Hilangkan harap, menambah lelah, hardik siapa salah. Tuan melenggang tutup telinga, abaikan setiap suara pilu. Bagi Tuan, suara mesin terjaga jauh lebih berharga. Timbun laba, tak peduli timbun derita si pekerja. Ironi, sore itu, suara karut, jadi amuk membuncah. Tundukkan semua tatapan kami. Tanya hati, salah apa lagi kami? Ya, itu puisi saya yang pertama. Saya akan membacakan satu puisi lagi. Ini terinspirasi dari cerita saya juga yang sedang kesulitan mencari kerja. Dan tentunya beberapa pencari kerja di Indonesia mungkin merasakan hal yang sama. Puisinya berjudul Sampul Coklat. Pada akhirnya, kertas-kertas pengharapan itu yang terbuang, lalu terbang melayang, tertiup angin kepalsuan, kecewa, menyeruak di pelupuk mata. Hari ini dan lagi, tirani merenggut harap, padamkan hasrat, tundukkan pandang. Jelagah, wajah lusuh dalam balutan resah, melangkah gontai. Di bawah terik mentari, sambil dipegang erat, berkas bersampul coklat. Di dalamnya ada nilai-nilai yang tak lagi dinilai juga. Pandai yang tak lagi menjadi kritikal. Miris. Kantong tebal jadi andalan. Kantong tipis jadi saksi. Atas tumpulnya mata pisau kejujuran. Ya, sekian dari saya. Terima kasih Mbak Anissa. Sama-sama. Ya, selanjutnya kita akan menyeberang lagi ke Bangkok. Ada Mas Ical di Bangkok. Halo Mas Ical. Sudah bisa dengar? Ya, Mas Ical, kami persilahkan. Ya, ini puisi. Saya nggak pernah baca puisi, nggak pernah tulis puisi. Makanya tadi saya menikmati sekali. Jadi ini merupakan sebuah kerinduan dan juga apa ya namanya ya, sebuah bukan hanya penghiburan tadi kata Mas Wahyu, tapi juga merupakan pengalaman yang baru bagi saya. Biasa saya menulis press statement,
menulis konsep perlawanan dan lain sebagainya. Tapi hari ini saya harus baca puisi. Jadi saya cari-cari tadi tuh Mbak, rekan-rekan sekalian di banyak. Ada yang panjang, ada yang pendek. Tapi saya kok tersentuh ingin mewakilkan suara buruh-buruh migran yang berkeringat. Mungkin di sektor pekerja konstruksi atau di yang sifatnya terbuka, terus fishery dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan ini sedikit saja. Jadi saya nggak tahu siapa menulis puisi ini. Saya dapat tadi di internet. Judulnya Di Tanah Penindasan, Sajak Buruh Migran. Itu di-post sama website namanya Bumi Rakyat pada tahun 20 Mei 2013. Jadi saya langsung saja. Di tanah penindasan, sajak buruh migran. Jauh dari apapun, dari keluarga dan negara. Jauh dari apapun, termasuk keadilan. Jauh dari apapun, kecuali dari bahaya. Di sini keringat telah mengering dan kulit terbakar. Namun upah belum dibayar. Di sini luka telah mengeras dan hak kerap dirampas. Di sini tanah penindasan, kita tak akan tinggal diam. Di sini tanah penindasan, kita akan menanam perlawanan. Di sini tanah penindasan, kelak akan tumbuh kemenangan. Selamat Hari Buruh, dalam solidaritas semua kawan-kawan, dan bagi kaum buruh jangan sering-sering main ke istana dong. Terima kasih. Hidup buruh, Bang Ical. Oke, selanjutnya kita akan sudah jalan-jalan ke Bangkok, lalu kita balik lagi ke Indonesia. Ada Mbak Sonya Helen, jurnalis yang aktif menulis isu-isu tentang perempuan dan juga pekerja migran Indonesia. Mbak Sonya. Ya, halo. Halo Mbak Sonya. Kedengaran suaraku? Terdengar Mbak, jelas. Silakan Mbak, saya persilahkan. Oke, terima kasih Mas Wahyu, terima kasih. Ini aku bangga sekali, terima kasih sekali. Ini pertama kali aku diajak baca puisi. Mas Wahyu, aku cuma bercanda, tapi ternyata disambut serius. Aku akhirnya berada dalam kebingungan, tapi aku mencoba, Mas Wahyu. Sesungguhnya ini hari buruh, tapi karena Mas Wahyu mengambil tema perempuan, aku kemudian tergerak untuk mencoba membaca puisi dengan versi saya tentu saja. Puisi saya tentu tidak sebagus Pak Sakban yang sangat luar biasa, tapi sebagai wartawan saya ingin membaca dua puisi. Satu tadi saya baru dapat dari saya browsing tadi. Saya ingin membacakan puisi buat saya berikan buat teman-teman perempuan pekerja migran Indonesia, dan saya tadi dapat puisi dari Dinda Astri, seorang tenaga kerja wanita di website itu asal Lampung. Ini dulu dia pernah kirim di web dan judulnya adalah, saya mulai baca ya, Intan Terpendam. Daku bagai intan terpendam. Tiada berkilau, bilah tak tergali. Bermodalkan sedikit keberanian, tinggalkan negeriku Indonesia yang lebih menawan.
Teriring berjuta pengharapan, Taiwan sebagai langkah tujuan. Batin teriris, jiwaku meradang, menahan pilu serta keresahan. Akankah dapat sanggup berjalan? Terpisah buah hati yang butuh dekapan. Terpaksa daku merelakan demi masa depan gemilang. Meski coba terus menerjang, selalu kuterima tanpa menahan. Besarkan hati, lapangkan dada. Tinggi keyakinan kurai. Taiwan, negeri penuh harapan. Tawarkan janji, liku kehidupan. Beginilah nasib insan terpendam. Mulai tergali, tampak berkilauan, meski terkungkung dengan pengabdian. Tetap semangat sebagai pahlawan devisa. Itu puisi dari Dewi, dan ini puisi dariku sendiri yang terakhir. Mas Wahyu jangan ketawa, ini aku coret sendiri. Ini puisiku sendiri, aku oret-oret di hari buruh hari ini 1 Mei 2020. Saya memberikan judulnya Untukmu Perempuan Pekerja Migran. Sesungguhnya dan sejujurnya, sejak kecil aku tidak tahu banyak tentangmu. Dari yang ku tahu tentang dirimu, hanya dari kata orang, kata berita, dan cerita-cerita. Tapi belakangan aku mulai ngerti sedikit. Saat aku tumbuh, kalau di kampung, di dusun, di desa, atau dimanapun engkau tinggal dan berasal. Orang-orang bilang dengan menyebut kamu dengan sebuah sebutan. TKW. TKW. Aku pun mendengar itu. Katanya, kamu adalah orang-orang perempuan yang merantau ke negeri luar sana. Mencoba mencari keberuntungan, mencoba mengubah nasib. Semuanya demi keluarga, demi masa depan anak-anak. Demi itu. Aku tidak tahu apakah demi dirimu juga. Yang ku tahu dan ku dengar, ketika engkau berangkat memasuki negeri asing, memasuki negeri orang, engkau membawa sebuah harapan. Sebuah harapan untuk hidup lebih baik. Makin ke sini aku pun makin tahu. Ternyata di kertas lembaran negara, di laporan negara, engkau juga tercatat. Katanya, engkau pahlawan devisa. Engkau pahlawan devisa negara. Dengan berbagai sebutan yang terus berubah. Dulu engkau dikenal sebagai TKI, TKW, dan sekarang berdasarkan undang-undang pendengar kamu adalah pekerja migran Indonesia. Perempuan pekerja migran Indonesia. Tiap tahun di laporan negara engkau masuk. Tidak hanya sebagai pahlawan devisa negara, tapi yang ku dengar dan ku tulis, engkau masuk dalam daftar pekerjaan rumah. PR terbesar negara kita. Katanya sih, engkau banyak masalah. Jadi masalahnya membuat engkau menjadi PR terbesar bagi negeri ini. Lalu kemudian aku bertanya, sampai kapan engkau menjadi pekerjaan rumah? PR, dan PR bagi negeri ini. Bisakah PR besar itu berubah menjadi sebuah kisah sukses? Bukan lagi namanya PR,
Aku sendiri nggak bisa jawab. Benar, aku sendiri nggak bisa jawab. Tapi yang ku tahu persis, yang ku tahu hingga kini, aku sama sekali tidak mengerti perasaan. Aku juga sama sekali tidak tahu betul apa yang terjadi dengan dirimu. Apakah engkau happy? Apakah engkau bahagia? Apakah engkau susah, menderita, disiksa, atau mengalami berbagai penderitaan? Aku tidak tahu. Rakyat Indonesia pun tidak tahu. Semua tawa dan duka, hanya engkau yang tahu sendiri. Ya, aku tidak tahu. Yang ku tahu dan yang ku tahu, engkau adalah perempuan yang tangguh. Engkau adalah perempuan luar biasa dan engkau adalah petualang. Engkau perempuan. Engkau perempuan dan engkau perempuan yang tak pernah menyerah dengan apapun. Dalam penderitaanmu engkau bertahan. Meskipun beberapa di antara kamu harus pulang tinggal nama dan jasad. Sedih rasanya. Sedih. Ketika mendengar daftar nama perempuan-perempuan yang pulang tinggal nama dan tinggal jasad, masih kuingat sebuah nama. Ya. Adelina Sao. Itu nama yang mengganggu sanubariku. Itu yang nama yang mengganggu nuraniku. Betapa anak masih remaja. Betapa perempuan masih kecil berjuang di negeri orang. Dan akhirnya pulang tinggal nama. Oh. Berapa banyak lagi Adelina yang harus jadi korban. Berapa lama lagi Adelina yang lain harus pulang seperti itu. Aku pun tidak tahu. Aku sungguh tidak tahu. Aku tidak bisa menebak, sama seperti aku tidak bisa menebak kapan COVID-19 berakhir. Selalu yang kuingat, banyak sekali kata prihatin untuk kalian. Ucapan bela sungkawa kalau kalian pulang tinggal jasad. Tapi sekali lagi, yang ku tahu semuanya akan berakhir. Berakhir dan berakhir, lalu hilang. Engkau hilang dalam ingatan semua orang, kecuali ingatan yang tertinggal dalam diri anakmu dan keluarga. Ya, sejarah tetap sejarah. Apapun yang terjadi di negeri ini, engkau bagian dari negeri ini. Karena itu, bangga dan salut untukmu. Wahai perempuan-perempuan pekerja migran. Jakarta 1 Mei 2020. Untukmu, perempuan pekerja migran. Terima kasih Mbak Sonya. Terima kasih Mbak Sonya. Dibuatkan spontan hari ini, tapi puisinya cukup menggambarkan secara luas tentang pekerja migran perempuan. Terima kasih Mbak Sonya. Selanjutnya, kita akan beranjak ke Romo Pascal di Batam. Halo Romo. Halo. Ya, silahkan Romo Pascal membacakan puisinya. Baik, terima kasih. Selamat siang buat semuanya. Terima kasih Mas Wahyu udah ngundang ke sini. Perkenalkan Bapak Ibu semuanya, saya Romo Pascal. Saya tinggal di Batam. Saya seorang pastor, saya juga muridnya Mas Wahyu Susilo. Dan saya hari ini diundang guru saya juga untuk baca puisi di sini. Sama Hari Buruh buat kita semua. Semoga semua buruh dilindungi. Kita semua boleh sehat. Dan COVID ini cepat berlalu. Evi, suara saya dengar ya, Vi? Oke. Saya baca 2 puisi, 1 puisi teman saya dan 1 puisi saya. Semoga berkenan.
Aku sudah lama mati. Aku sudah lama mati. Bukan karena pedang pancung menghujam di urat nadi leherku. Bukan pada saat darah bersimbah menetes merah pada pasir Saudi yang putih. Bukan. Bukan itu. Aku sudah lama mati. Tak kala anakku bersekolah, sudah mulai berhenti. Tak kala beras yang hendak dimasak, tak ada lagi. Tak kala para cukong TKI menyatakan aku berhutang tanpa bukti. Aku telah lama mati. Karena jasadku bekerja tanpa rasa. Harga diriku tergantung di leher unta. Rintihanku terbawa angin. Keluhanku terbawa waktu. Tak ada satupun yang mau mendengar. Karena mereka sibuk menghitung devisa negara. Tertawa-tawa menyatakan telah memenuhi target APBN kita. Aku telah lama mati. Bukan karena hukuman pancung, tapi karena tak ada tempat aku berlindung. Undang-undang tidak. Pemerintah tidak. Yang ada hanya yang tidak. Aku telah lama mati. Bukan pada saat dipancung hukuman mati sekarang ini. Tapi sudah lama sejak berangkat menjadi TKI. Terima kasih, itu puisi yang pertama. Puisi yang terakhir. Judulnya Perempuan Dijual. Perempuan dijual. Telah kulihat perempuan belia melangkah di tanah kering. Senandungnya kasih ibu dengan doa nyaris gersang di papas kemiskinan. Mengeluh pun tak mampu, hanya menyiksakan kata, baktiku padamu ibu. Sorot matanya memancarkan cinta begitu hebat, yang kedalamannya membenamkan lara kehidupan. Lalu datanglah iming-iming, memercikkan harum bunga mawar pada diri lugu antara sadar mimpi menyaksikan tungku ibu berabu rindu dalam tandus yang melilit hari. Pergilah nestapa bertolak ke kota yang tak dikenal, membawa janji, ibu, nanti engkau pasti akan bahagia. Setahun kemudian, setelah tiada kabar, pulanglah jasad penuh luka, lebam sekujur tubuh, menuliskan cinta dan air mata
di pangkuan Ibu. Pulanglah jasa, pulanglah luka, lebam sekujur tubuh, menuliskan cinta dan air mata di pangkuan Ibu. Batam 5 Februari 2020. Terima kasih. Salam untuk kita semua. Salam Romo. Saya juga jadi ingin membacakan tulisan yang ada di kaos Romo, berhentilah menjual manusia. Stop trafficking, ya Romo ya. Promosi. Iya. Jadi sudah ada 2 kaos yang saya inginkan hari ini. Kaosnya Romo Pascal dan kaosnya Mas Fajar tadi ya. Siap. Dua-duanya terinspirasi dari isu-isu pekerja migran. Baiklah, selanjutnya kita akan kembali ke Wonosobo. Di Wonosobo ada Mbak Nesa Kartika. Mbak Nesa adalah purna migran juga yang aktif sekarang menjadi penggerak mengorganisir komunitas pekerja migran di desa. Mbak Nesa, kami persilahkan Mbak. Halo, teman-teman. Lagi hujan deras. Lagi hujan deras nih, kedengeran nggak, Evi? Saya mau bacakan satu puisi dan satu narasi. Sebenarnya yang narasi adalah puisi yang panjang sekali, tapi nanti dibacakan sebagai narasi saja. Yang pertama puisi buatan saya. Nyanyian Pagebluk. Pagebluk ini jalan ditutup, toko-toko ditutup, warung makan ditutup, pabrik-pabrik ditutup. Akhirnya dunia tanpa polusi, lapisan ozon menutup lagi. Bumi bernafas lega, mendetoksifikasi manusia, binatang liar berpesta. Manusia di rumah saja, jangan kemana-mana, kerja dari rumah. Kerja apa? Kami kaum buruh, kehilangan pekerjaan. Buruh kehilangan mata pencaharian. Buruh kehilangan kehidupan. Bertahan dalam ketidakpastian, tanpa tabungan, entah besok makan apa. Buruh migran terlunta-lunta di negeri orang, tak bisa pulang, tak bisa makan, kelaparan. Kami kaum buruh kehilangan pekerjaan. Jangan kami harus juga kehilangan nyawa kami. Puisi yang pertama, kemudian yang kedua, kesunyian besar umat manusia. Kesunyian besar umat manusia. Takdir muram dunia ini, kebingungan. Besar sejarah ini. Terimalah dengan kerendahan hati. Di tengah mulut dunia yang terkunci. Getar alam keabadian ini bagi jiwa-jiwa mereka. Lemah dan sendiri, kupersembahkan nyanyian panjang ini untuk bersama-sama mendengar suara-suara senyap dalam diri. Tuhan telah mengirim kesunyian besar untuk seluruh penduduk bumi. Pintu-pintu telah tertutup bagi duka dan bahagia yang hendak masuk. Tak ada lagi yang terbuka selain jalan keheningan, doa, dan perlambang bermekaran di taman jiwa yang dalam.
Manusia yang lama tak mengenal dirinya, setengah digiring tengah dikiring oleh kawanan wabah ke ruang-ruang muram dan sunyi, terkejut, bingung dan gelisah, menyaksikan versi-versi tentang dirinya yang melas dan buas, yang pengasih dan yang jauh, di saat begitu dekat dengan maut. Benua-benua tertidur, kota-kota mengenakan selimut, kelam dan muram. Manusia yang lama tak bermimpi, tiba-tiba bermimpi kembali. Ikan-ikan kembali mengisi kanal dan pantai. Wawasan baru tumbuh pada dinding-dinding dan udara. Tanda-tanda tumbuh serupa biji-bijian dan semua menjadi buku. Kemudian bahasa-bahasa baru bermunculan dengan aturannya yang belum dikenal. Manusia belajar berkata-kata lagi dengan menyusun barang-barang, membersihkan rumah, mencuci tangan, mendengar jenis-jenis suara angin dan aroma perabot-perabotan. Di tengah kesunyian besar, rombongan semut yang tengah berkelana di atas meja makan menjadi peristiwa yang menakjubkan bersama berkembangnya peradaban dari hal-hal kecil. Metropolitan dari kaleng dan gelas, di tepi baskom yang menjelma laut, pena-pena menjadi pesawat dan roket yang menembus luar angkasa. Sementara di luar rumah, langit begitu kelam, mayat-mayat diangkut menuju kuburan-kuburan dangkal. Beberapa dokter terkapar kelelahan menangani ribuan korban. Berita kematian terus berdatangan, bersama maut yang begitu pemurah, menjemput ajal sekalian insan untuk dibawa ke alam seberang. Sekelompok orang murung yang merasa mendapat pertanda, mengira hari kiamat akan segera tiba. Mereka menari di tengah kabut, bernyanyi-nyanyi di beranda, sambil menghadap langit penuh badai. Kabar datangnya hari kiamat disambut dengan penuh sukacita. Orang-orang memborong makanan, seakan tengah mempersiapkan pesta tentang akhir seluruh waktu. Di mana kata kerja yang selama ini dilakukan, perlahan akan membeku menjadi kata benda, dan tindakan tak berguna akan tertunda selamanya. Seorang ilmuwan tua yang lama berdiam di laboratorium keluar rumah sambil membawa temuannya, sebuah jam tua dengan setumpuk kertas berisi teori tentang pembiakan waktu dengan kelipatan tak terhingga sehingga menyebar seperti wabah. Khayalannya segera disambut orang-orang yang banyak menanggung kesedihan sepanjang hidupnya. Dipenuhi kisah-kisah tentang para juru selamat dan persekongkolan orang-orang besar mengatur dunia. Kerumunan mereka berakhir ketika seorang bocah yang baru pulang dari sekolah menghampiri dan bertaruh sambil memasang beberapa koin. Nanti malam hujan akan turun dan esok matahari akan terbit seperti biasa. Tapi jam tua itu akan tetap mati sampai juru selamat menghidupkan kembali. Esok hari, jalanan dipenuhi manusia. Beberapa seniman menggelar pertunjukan di pinggir alun-alun yang ramai, membawakan lagu-lagu cinta dengan perasaan hebat dan syahdu, menghibur para pejalan dan orang-orang yang tengah rehat dari pekerjaan. Sekian, Evi. Ini puisi dari lewat siapa ya? Puisi tentang wabah ditulis oleh Gus Faisal Kaman Sobat, Pondok Pesantren Miftahul Huda, Cibaru, Majenang, Cilacap. Terima kasih ya. Terima kasih Mbak Nesa. Terima kasih Mbak Nesa. Mbak Nesa ini juga menulis beberapa novel tentang pengalaman imigrasi ya Mbak, yang tadi juga sempat disebutkan oleh Pak Saban. Pak Saban menulis pengantar di buku-buku yang Mbak Nesa. Terima kasih Mbak Nesa, semangat berliterasi, selamat menjalankan dan melanjutkan puasa. Terima kasih ya. Sekalian pamit ya, Vi ya. Ya Mbak Nesa, terima kasih. Baik teman-teman dari Wonosobo, tadi kita akan
negara tetangga kita juga, Singapura. Di sana ada Mas Nur Huda. Silakan Mas Nur Huda. Sekarang Mas Nur Huda sudah bukan terakhir-terakhir banget, karena setelah Mas Nur Huda masih ada beberapa pembaca puisi lagi, dan nanti akan diakhiri dengan puisi pamungkas dari Pak Wahyu Susilo. Silakan Mas Huda, Singapura. Pertama saya mengucapkan makasih pada Mas Wahyu dan tim yang mengundang saya terlibat. Saya ini penggemar puisi dan penikmat gitu loh. Jadi bukan yang membaca. Dan juga selamat Hari Buruh. Saya sebagai buruh ini juga harus berkontribusi bersama nih. Ini puisi ini ya terus terang saya ini kan senang banget lah menganalisa puisi gitu. Jadi ketika saya dapat puisi dikirim Mas Wahyu tentang ada yang ditulis Mas Wiji Tukul itu, puisinya sangat apa ya, murni tafsir. Akan saya bacakan ya. Judul puisinya itu Hujan. Tulisan Mas Wiji Tukul. Mendung hitam tebal, masukkan itu jemuran dan bantal-bantal. Periksa lagi genting-genting, barangkali bocornya pindah. Udara gerah, ruangan gelap, listrik tak menyala. Mana anak kita? Hujan akan lebat lagi tampaknya. Semoga tanpa angin keras. Burung-burung parkit itu masih berkicau juga dalam kandangnya. Burung-burung parkit itu apakah juga ingin punya rumah sendiri seperti kami? Nah. Cukup. Tapi ini maknanya dalam sekali bahwa apa itu ya? Ini kan cerita kisah yang mengingatkan kalau kita orang susah itu ya hujan, jemur-jemur. Jadi bahasanya itu luar biasa gitu. Terus kemudian kita ngecek nanti bocor atau enggak. Terus yang juga ini kan menunjukkan suasana kebatinan ya. Nanti udara masuk di rumahnya itu gelap banget, listriknya mati lagi. Kalau sekarang ya kepikiran banjir. Nah, untuk merefleksikan burung itu kan sebetulnya keberpihakan pada ini orang-orang yang apa ya, juga tidak punya tempat tinggal gitu. Saya kira ini luar biasa sekali Mas. Dan aku minta izin nanti saya bikin untuk video pendeknya Mas Wahyu ya. Siap Mas Huda, terima kasih. Saya mendengar ada suara-suara penonton bayaran di ruangannya Mas Huda. Istriku di supporter. Dia Salam buat keluarga di rumah. Ya baru Mas pertama kali dengar gua baca puisi dia. Oh bahkan istrinya nggak pernah dibacain puisi ya Mas Huda ya. Salam kenal buat semuanya. Nanti kenal. Romo Pascal yang paling deket nanti saya bisa main ke Batam ini. Ya, setelah semua ini lebih kondusif situasinya ya, Mas. Ya. Oke, dari Singapura, kita masih punya beberapa line up lagi sebelum ke akhir pentas puisi ini. Kita akan agak jauh ke benua Eropa, di Belanda. Kita ada dua pembaca puisi, Mas Jos Wibisono dan Mas Buyung. Untuk yang pertama akan saya berikan kesempatan kepada Mas Jos Wibisono. Silahkan, Mas. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya baru tahu bahwa saya diberi kesempatan untuk membaca puisi ketika baru bangun kira-kira 1-2 jam lalu. Karena di sini jam 10 pagi, 10 seperempat, isinya 2 jam lalu saya bangun jam 8. Saya terus mikir, aduh puisi apa gitu ya. Kemudian jadi saya di Amsterdam ya. Kemudian saya ingat satu puisi yang saya dengar pertama kali pada tahun 84, dibawakan sendiri oleh penyairnya yang tidak lain adalah Wiji Tukul. Ini bukunya, kumpulan puisinya. Nah, puisi yang akan saya bawakan ada dua. Yang pertama yang saya sangat sukai dan saya dengar pertama kali tahun 84. Saya nggak tahu apa, semua sudah lahir waktu itu. Dibawakan di Salatiga, waktu itu Wiji Tukul datang ke Salatiga
menemui, tujuannya adalah menemui guru saya, tapi saya kemudian dijak sama guru saya untuk datang, yaitu Ari Budiman yang minggu lalu tutup usia. Saya diajak ke sana untuk melihat pementasan puisinya. Puji Dukuh, dia datang disponsori oleh Halim, diajak oleh Halim Hadi. Kemudian dia datang bersama Nirwan Dewanto. Kalau Nirwan itu puisinya sangat sangat muluk, kadang-kadang susah dipahami. Justru Wiji Tukul puisinya sangat sederhana dan dalam kehidupan sehari-hari, terutama kehidupan orang biasa. Nah, yang akan saya bacakan berjudul, ini betul-betul puisi yang saya sukai. Dan waktu, saya ingat sekali waktu Wiji Tukul membacakannya, dosen saya, Ari Budiman, sangat terpukau. Jadi kok ada kok ada puisi seperti ini, gitu. Puisi yang justru ditulis oleh, puisi yang dibikin oleh orang biasa dan berkisah tentang apa yang selama ini dicita-citakan oleh Ari Budiman, yaitu masyarakat yang berbelas asih kepada kalangan biasa, ya. Ini saya bacakan. Judulnya adalah Nyanyian Abang Becak. Jika harga minyak mundak, Simbok semakin ajik berkelahi sama bapak. Harga minyak mundak, lombok-lombok akan mundak, sandang pangan akan mundak. Maka terpaksa tukang-tukang lebon, lintah darat, bank plecit, tukang kredit harus dilayani. Siapa tidak marah bila kebutuhan hidup semakin mendesak? 1.500 uang belanja tertinggi dari bapak untuk Simbok. Siapa bisa mencukupi, sedangkan kebutuhan hidup semakin mendesak. Maka Simbok pun mencak-mencak. Pak, anak kita kebacut metu papat loh. Bayaran sekolahnya anak-anak nunggak loh. Si Penceng muntah ngising. Perutku malah sudah isi lagi. Dan sok Selasa pon ada sumbangan maneh sesebloh jadi manten. Jika BBM semakin menginjak, namun juga masih disebut langkah-langkah kebijaksanaan, maka aku tidak akan lagi memohon pembangunan nasib kepadamu, duh Pangeran, duh Gusti. Sebab nasib adalah permainan kekuasaan. Lampu butuh menyala, menyala butuh minyak. Perut butuh kenyang, kenyang butuh diisi. Namun Bapak cuma abang becak. Maka apabila becak pusaka keluarga pulang tanpa membawa uang, Simbok akan semakin mengajak. Simbok akan kembali mengajak berkelahi Bapak. Ditulis di Solo pada tahun 84. Pada tahun itu saya dengar puisi Wiji Tukul membacakan puisinya. Nah, tadi ada satu lari yang berjudul Nasib adalah Permainan Kekuasaan. Ini puisi yang kedua yang saya bacakan, masih dari kumpulan puisi yang sama, itu tentang permainan kekuasaan. Dan siapa yang waktu itu, mungkin juga sekarang ya, demen bermain kekuasaan adalah para jenderal. Judulnya, Para Jenderal Marah-Marah. Pagi itu kemarahannya disiarkan oleh televisi, tapi aku tidur. Istriku yang menonton. Istriku kaget, sebab seorang letnan jenderal menyeret-nyeret namaku. Dengan tergopoh-gopoh selimutku ditarik-tariknya. Dengan mata masih lengket aku bertanya, mengapa? Hanya berapa patah kata keluar dari mulutnya. Namamu di televisi. Kalimat itu terus dia ulang seperti otomatis. Aku tidur lagi dan ketika bangun wajah jenderal itu sudah lenyap dari televisi. Karena acara sudah diganti. Aku lalu mandi. Aku hanya ganti baju. Celananya tidak. Aku memang lebih sering ganti baju ketimbang celana. Setelah menjemur handuk, aku ke dapur. Seperti biasa, mertuaku yang setahun lalu ditinggal mati suaminya itu telah meletakkan gelas berisi teh manis. Seperti biasanya, ia meletakkan di sudut meja kayu panjang itu, dalam posisi yang gampang diambil. Istriku sudah mandi pula. Ketika berpapasan denganku, dengan kalimat itu, kembali kalimat itu meluncur. Namamu di televisi. Ternyata istriku jauh lebih cepat mengendus bagaimana kekejaman kemanusiaan itu daripada aku. Demikian puisi kedua yang saya bacakan.
Dan sekali lagi terima kasih kepada Wahyu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Salam dari Amsterdam yang mendung. Terima kasih. Terima kasih Mas Jos Wibisono. Saya sebenarnya agak nervous ya membawakan acara ini. Ada Mas Jos Wibisono yang biasanya saya baca tulisan-tulisannya di berbagai media. Selanjutnya masih dari Belanda, ada Mas Buyung. Halo Mas Buyung. Ya, halo Mbak Evi, halo kawan-kawan semuanya. Siap, sudah terdengar jelas Ya. Mas Buyung. Kalau begitu saya persilahkan Mas Buyung untuk membacakan lirik puisinya. Iya, terima kasih Mbak Evi. Salam buat semuanya dan juga Pak Jos Wibisono. Saya tadi kalau lihat teman-teman, saya sempat berdiri karena lumayan dingin, karena daerah saya itu lebih dingin daripada tempatnya Pak Jos Wibisono. Saya ujung paling utara di Belanda, dan saya ngikuti Zoom ini sejak tadi pagi jam 4, karena beberapa teman di Solo bikin acara sejak tadi jam 4, jadi sekitar mungkin jam 9 waktu Indonesia ya. Dan saat ini lumayan juga masih mengikuti acara via Zoom ini. Dan puisi ini saya bikin ya khusus karena ketika Mas Wahyu posting acara untuk bikin acara 1 Mei, saya sangat bersemangat menyambut acaranya Mas Wahyu. Saya bilang, ayo langsung, karena di Belanda sendiri 1 Mei ini jauh dari hingar-bingar bikin acara turun jalan. Ya. Kalau biasanya 1 Mei, saya kalau tidak ke Amsterdam, ke Den Haag, karena di situ berkumpul ratusan ya para pekerja migran dari berbagai belahan dunia, khususnya di Indonesia, berasal dari Indonesia, dan lebih khususnya teman-teman pekerja migran yang tidak berdokumen. Puisi ini saya bikin karena dan berdasarkan pengalaman teman-teman para pekerja yang tidak berdokumen, karena memang di Belanda ini posisi para pekerja yang tidak berdokumen adalah yang paling rentan, karena mereka tidak terasuransi kesehatannya, juga tidak mendapatkan semacam subsidi dari pemerintah, dan pekerjaannya banyak yang hilang karena kecemasan dari warga Belanda sendiri untuk memperkerjakan mereka. Sehingga para pekerja migran asal Indonesia yang tidak berdokumen dalam saat ini memang dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Saya sendiri juga agak kaget karena beberapa teman pekerja migran di Malaysia, juga di Singapura sempat bilang bahwa ada semacam bantuan dari pemerintah Indonesia untuk mensupport mereka. Tetapi di Belanda sendiri, terutama untuk pekerja yang tidak berdokumen, yang sangat rentan, itu jauh dari hingar-bingar sentuhan dari pemerintah Indonesia. Saya tidak tahu apakah kemudian program bantuan ini hanya diberikan kepada pekerja yang berdokumen. Kalau seandainya itu betul, alangkah sayangnya, karena kelompok paling rentan di Belanda adalah pekerja yang tidak berdokumen. Oleh karena itu, puisi ini saya persembahkan buat teman-teman pekerja yang tidak berdokumen, dan saya harap khususnya dan pada umumnya buat semua pekerja migran dimanapun kalian berada, ya. Judulnya adalah Puisi Nyanyian Sendu dari Jauh. Saya juga bukan pembaca puisi yang baik, juga bukan penulis puisi yang baik, tapi saya berusaha menulis dalam bahasa yang sederhana, sehingga saya sendiri paham. Puisi Nyanyian Sendu dari Jauh. Maret tahun ini, ku kenakan jaket tebal peninggalan musim dingin.
sungguh tidak tepat untuk musim semi yang menanti. Tujuannya cuma satu. Setelah bekerja shift malam, aku akan segera pulang ke rumah dan memasang Skype di situ. Untuk menemui keluarga tercinta yang berjarak 12.000 km. Malam Maret tahun ini, sempat kulirik wajah tampan Perdana Menteri. Jas necis, berdasi merah menghiasi televisi. Dia berkata, kalau kita adalah pahlawan sebagaimana dokter. Kita adalah pahlawan sebagaimana perawat. Kita adalah pahlawan sebagaimana sopir ambulan. Kita adalah pahlawan sebagaimana polisi. Kita adalah pahlawan karena kita adalah tukang kebersihan. Tengah malam bulan Maret tahun ini, deringan kabar tertulis di handphone. Sekali tarikan napas, ku baca pelan-pelan. Oi, selamat malam. Saya cuma mau kasih tahu kamu, kemarin adalah kerja terakhirmu. Besok tidak ada pekerjaan lagi buat kamu. Pagi buta Maret tahun ini, ku kemasi semua barangku, karena adalah hari terakhirku tinggal di kamar ini. Sudah tidak ada euro tersisa untuk bayar sewa. Groningen, Maret 2020. Makasih. Terima kasih Mas Buyung atas pembacaan dan pembuatan puisinya yang didedikasikan kepada pekerja migran. Sebelum kita sampai kepada penghujung acara yang akan ditutup oleh pembacaan puisi dari Pak Wahyu Susilo, saya mendapatkan titipan dari Ibu Mega Festian. Ibu Mega Festian juga salah satu mantan pekerja migran yang menggerakkan literasi di kalangan migran dan juga salah satu yang menggagas inisiatif menyelenggarakan pentas puisi. Bu Mega menitipkan pada saya sebuah puisi buatannya yang berjudul Gumam Penghabisan Seorang Pekerja Migran Indonesia oleh Mega Festian. Segalanya kemudian menjadi temaram ketika senja direnggut malam dan kereta ajal tiba menjemput di tiang gantungan. Hari datang dan pergi, menjinjing selaksa teka-teki. Kemungkinan pun gerbang tak terkunci. Sedang ajal dan duka menunggu di tikung, menyergap harapan. Selamat tinggal tak sempat terucap kepadamu, nak. Saat kereta tiba, mayatku diturunkan dari tiang gantungan. Dicatat di 1-2 kalimat oleh koran-koran. Hari ini seorang pekerja migran Indonesia telah digantung ke mana. Lalu hilang di lubuk malam. Orang-orang tak menyimpan arsipnya. Bekas roda kereta maut yang tiba dan berlalu jelas benar kemiskinan memerosotkan martabat. Keadilan hanyalah kata-kata manis bagi orang yang tak berdaya, tak masuk hitungan dalam politik. Segalanya kemudian menjadi temaram ketika senja direnggut malam dan kereta ajal tiba menjemput di tiang gantung. Aku bergumam sendiri menggunakan duka penghabisan pekerja migran Indonesia. Martabat terlalu jauh sudah diperosotkan kemiskinan. Hong Kong, Mei 2004. Terima kasih Bu Mega puisinya. Dan kita tiba teman-teman di penghujung acara. Terima kasih yang sudah mengikuti live ini dari awal sampai akhir dan kepada para pembaca puisi 20 lebih
aktivis, pekerja migran Indonesia, mantan pekerja migran Indonesia, pegiat isu, pecinta sastra yang sudah sudi meluangkan waktunya berkontribusi pikiran, solidaritas, dan segalanya untuk kita bisa membangkitkan kembali sastra, pekerja migran, dan ekspresi budaya. Ya. Terima kasih teman-teman. Bisa mendengarkan suara saya? Oke. Ya, saya akan membacakan dua puisi Wiji Tukul. Soal puisi ini saya dulu diwanti-wanti, kamu jangan nulis puisi ya, puisi jatahku gitu. Jadi sampai sekarang saya nggak bisa nulis puisi. Dipaksa-paksa aja pasti juga nggak bisa, karena itu udah pembagian kerja secara ideologis, secara politik seperti itu. Nah, ada dua puisi yang ingin saya bacakan. Satu judulnya adalah Masihkah Kau Membutuhkan Perumpamaan. Ini sebenarnya kelanjutan dari tadi yang dibacakan oleh Mas Jos ya, soal jenderal-jenderal itu, karena ini ditulis pada masa pelarian seperti itu, dan saya menemukan dan tertarik puisi ini karena dia juga bicara soal migrant worker seperti itu. Nah, yang kedua nanti saya akan bacakan puisi mungkin juga relevan dengan situasi sekarang. Judulnya adalah reportase dari Puskesmas. Ini dia tulis di Semarang. Dia pernah kayak nyantrik ya di rumahnya Darmanto Yatman itu pada tahun 1986 di situ. Dia mengerjakan pekerjaan pelituran sambil dia juga nyastra di situ. Nah, saya akan bacakan puisi pertama yang judulnya Masihkah Kau Membutuhkan Perumpamaan. Puisi ini didedikasikan untuk Profesor Dr. Whitehead pada ulang tahun yang ke-90 pada tanggal 11 November 1997. Saya kira Pak Yos, Mas Yos lebih banyak tahu tentang siapa itu Whitehead, dan Kang Mas Tukul ini pernah mendapatkan Whitehead Award kalau nggak salah pada tahun 94 atau 95 seperti itu. Masihkah kau membutuhkan perumpamaan? Waktu aku digeladak kapal di tengah Laut Jawa bersama para TKW dari Malaysia, pulang hendak berlebaran di kampung. Aku ingin menulis puisi dengan pembukaan. Hidup ini seperti laut dan aku ini penumpang yang... Tapi apakah hidupku ini masih butuh perumpamaan? Waktu aku hendak ke Jogja, lewat Ponorogo, Jatisrono, terus Wonogiri, dan di Pracimoloyo. Mampir mandi di mata air bersama satu-satunya untuk beberapa desa. Waktu naik bis umum bersama penduduk yang membawa ember kain baju cucian. Berkilo-kilometer jarak rumah ke mata air. Aku bertanya-tanya, masihkah aku membutuhkan perumpamaan untuk mengungkapkan ini? Waktu mataku ditendang tentara dalam pemogokan buruh, dalam hati aku bilang mereka lebih ganas dari serigala. Tapi aku masih ragu, apakah perumpamaan ini kupahami? Waktu aku jadi buronan politik karena bergabung dengan Partai Rakyat Demokratik, namaku diumumkan di koran-koran. Rumahku digerebek, biniku diteror.
dipanggil Koramil, diinterogasi, diintimidasi. Anakku 4 tahun melihatnya. Masihkah kau membutuhkan perumpamaan untuk mengatakan, aku tidak merdeka? Puisi ini ditulis dalam perjalanan pulang ya. Kalau teman-teman nonton film Istirahatlah Kata-Kata, Tukul sempat ke Pontianak waktu jadi buron, dan dia balik lagi waktu itu untuk melakukan kerja-kerja politik sampai dia dihilangkan. Puisi yang kedua judulnya adalah Reportase dari Puskesmas. Barangkali karena ikan laut yang kumakan, ya. Barangkali ikan laut. Seminggu ini tubuhku gatal-gatal. Ya, gatal-gatal. Karena itu, dengan 500 rupiah aku daftarkan diri ke loket. Ternyata cuma 150 rupiah. Murah sekali. Murah sekali. Lalu aku menunggu, berdiri. Bukan aku saja ternyata, tapi berpuluh-puluh bayi digendong. Orang batuk-batuk, kursi-kursi tak cukup. Maka berdirilah aku. Sakit apa, Pak? Aku bertanya kepada seorang bapak berkaos lorek. Kurus, bersandal jepit, dan yang kemudian mengaku sebagai penjual kaos celana pakaian rombeng di Pasar Johar. Batuk pilek, pusing, sesak napas. Kayak ciri-ciri corona ya. Wah, campur jadi satu. Nah. Bayangkan, 3 hari menggigil panas. Tak bisa tidur. Ceritanya kepadaku. Mendengar cerita lelaki itu, seorang ibu 40 tahun menjerit gembira. Ya ampun, rupanya bukan aku saja. Di ruang tunggu berjejal yang sakit pagi itu. Sakit gigi, mules, mencret, demam, semua bersatu. Jadi satu. Menunggu. Oh ya, pagi itu seorang tukang kayu sudah 3 hari tak kerja. Kakinya merah, bengkak, gemetar. Menginjak paku katanya. Meringis. Puskesmas itu demokratis sekali pikirku. Sakit gigi, sakit mata, mencret, kurapan, demam, tak bisa tidur, semua disuntik dengan obat yang sama. Ini namanya sama rasa, sama rata, kata Pak Sakban Rosidi. Ini namanya setiap warga negara mendapatkan haknya. Semua yang sakit diberi obat yang sama. Semarang 86, 1986. Yeay. Pak Wahyu, ada lagi kata-kata yang untuk menutup pentas kita hari ini yang mungkin bisa disampaikan kepada teman-teman yang berada di belahan dunia lainnya dan juga yang menonton ini secara live tentunya. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih pada semua teman-teman dari benua Australia, benua Asia, dari benua Eropa. Suatu kali nanti kita pada untuk semua benua ya, Afrika, Amerika, Antartika lagi seperti itu. Dan tentu ini bukan perjumpaan pertama. Kita pengen juga akan ada event-event lain dan senang sekali kalau event kita itu bukan via Zoom, tapi kita bisa bersemuka, bisa bertemu muka seperti ini. Dan saya kira apa yang tadi teman-teman bacakan itu juga mungkin bisa melepaskan ya kejenuhan kita dalam masa pingitan ini. Gitu ya. Kemarin kita baru lewat bulan April, bulan Kartini. Pingitan itu bahasa Belandanya apa, Mas Yos? Itu. Ya, Pak, Pingitan.
Kartini dipingit bahasa Belandanya, Bapak. Apa ya? Seklusi atau nggak tahu apa? Nggak tahu ya. Ya. Mas Yos ini, Mas Yos ini nulis tulisan yang menarik sekali, mengkritisi 3 terjemahan buku Kartini. Judul yang benar sebenarnya bukan habis gelap terbitlah terang, tetapi Mas Jos lebih progresif lagi judulnya. Ya mungkin bergulat dalam gelap untuk mencapai terang gitu mungkin. Ya, hebat. Ya, saya senang ya kalau kita melakukan kajian-kajian itu bukan hanya kajian itu yang literer, misalnya international relation atau political science atau legal atau sosiologi, tapi ketika kita menembus dunia sastra, dunia bahasa, kadang-kadang kita bisa menemukan yang kadang-kadang lebih smart untuk itu. Nah, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada semua teman-teman di sini. Suatu kali kita bisa jumpa lagi, mungkin Mas Huda bisa jadi host, Mas Fajar bisa jadi host, Mbak Yasinta mungkin bisa menghubungkan kita dengan mahasiswa-mahasiswanya kalau pengen konten sastra pekerja migran dibahas di kelas bahasa di Monash University. Saya kira itu. Terima kasih. Mungkin sebelumnya kita bisa foto bersama, Evi. Nah, di screen cap oleh hostnya ya. Ya, oke. Angkat tangan kiri. Karena ini hari buruh ya. Kita angkat tangan kiri kita. Dan mungkin kita karena ini direkam juga bisa sambil berjargon bersama-sama mengucapkan selamat Hari Buruh Sedunia. Oke, teman-teman? Ya, hitung, Evi. Abang dari saya ya. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Selamat Hari Buruh Sedunia. Terima kasih. Buruh migran hidup buruh. Hidup buruh.